Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Mari kita mau siapkan hati kita untuk masuk ke dalam praibadah kita pada pagi hari ini. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar
Shalom, selamat pagi, salam sehat, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari saudara-saudara, kita akan mulai ibadah raya yang pertama ini. Kita sama-sama bangkit berdiri, kita menyerahkan seluruh rangkaian ibadah ini dari awal sampai akhirnya sepenuhnya ke dalam tangan pimpinan Tuhan. Bahwasanya pertolongan kita datangnya dari Allah Bapa, Khalik langit bumi dengan segala isinya, yang memelihara dengan kasih setianya dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah ke atas saudara-saudara semua anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus sementara kita beribadah kepadanya. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Yang siap memuji dan menyembah Tuhan boleh lambaikan tangan tinggi-tinggi, boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan kita, Allah yang setia. Dan biarlah kita juga punya hati yang setia. Mari Tuhan selidiki akan hidup kami, akan hati kami. Kami rindu punya hati yang setia. Amin. Selidiki lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki mari coba Tuhan, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi. Sama-sama katakan, aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapat lihat tetap setia. Kami boleh lihat kasih setia Tuhan sepanjang hidup kami. Amin. Mari jemaat Tuhan katakan sama-sama, selidiki lihat hatiku. Amin. Apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah ku lihat kebaikan-Mu Tuhan. Amin. Yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya Kau dapat lihat. Mari lihat kasih setia Tuhan. Ku lihat kebaikan. Kami bersyukur yang tak pernah habis. Bukankah Tuhan mengasihi kita sepanjang hidup ini? Berjuang sampai akhirnya Kau dapat lihat tetap setia. Kita pujikan ini sekali lagi, amin. Mari katakan sama-sama, selidiki lihat hati. Mari lihat hati kami Tuhan. Sungguh mengasihi Yesus, Kau yang Maha Tahu
katakan sama-sama. Aku lihat kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan, kebaikan-Mu. Berjuang sampai akhirnya Kau dapat lihat. Mari lihat kebaikan Tuhan. Aku lihat Engkau baik Tuhan, Engkau baik Tuhan. Kami mau setia, kami mau setia. Yesus, berjuang sampai akhirnya Kau dapat lihat. Sekali lagi katakan, aku lihat kebaikan-Mu. Yesus, berjuang sampai akhirnya Kau dapat lihat. Setia Kau dapat lihat. Yang mau setia katakan, Kau dapat lihat. Setia. Mari jemaat Tuhan sembah Tuhan. Naikkan ucapan syukur-Mu. Katakan kebaikan-Mu Tuhan sepanjang hidup kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Engkau baik Tuhan, Engkau baik, Engkau baik. Yesus, Yesus. Haleluya. Mari katakan Tuhan, Engkau baik Tuhan. Kami mau setia. Haleluya. Kebaikan-Mu Tuhan, kebaikan-Mu. Tiada batasnya. Yesus, hanya Kau Tuhan, hanya Kau Tuhan. Engkau yang layak Tuhan kami sembah. Terima segala pujian. Yesus, Yesus. Mari katakan kami mau setia, kami mau setia. Karena kebaikan-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kebaikan-Mu lah yang membawa kami sampai hari ini Tuhan. Kasih karunia-Mu dan anugerah-Mu. Bukan kuat, bukan gagah kami, tapi semua karena anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, sepanjang seminggu ini Tuhan sudah pelihara hidup kami. Terima kasih buat kesehatan, terima kasih buat usaha, terima kasih buat segala pimpinan-Mu, buat keluarga kami, buat anak-anak, buat bisnis kami, buat pelayanan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan pagi hari ini Tuhan, kami mau katakan kami mau setia sampai Tuhan panggil hidup kami. Kami mau tetap setia sampai janji-janji-Mu digenapi dalam hidup kami. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan. Mari Tuhan, Tuhan yang pimpin sekali lagi ibadah pagi hari ini dari pertengahan hingga akhir. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya katakan sama-sama. Amin. Boleh kasih aplaus sekali lagi buat Tuhan kita. Haleluya. Bapak Ibu siap untuk memuji Tuhan, amin. Terima kasih Tuhan karena Engkau Allah yang begitu baik buat kehidupan kami. Mari bersama kita katakan di hadapan kemegahan-Mu. Di hadapan kemegahan-Mu, ku datang menyembah-Mu, membawa
ya Bapak Ibu ya. Amin. Coba bilang kanan kiri, depan belakang, tetap setia begitu. Tetap setia, bilang kanan kiri, depan belakang, tetap setia. Boleh tepuk tangan sama-sama? Amin. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil. Sekali lagi katakan dengar, dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, amin. Dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Bagaimana jawabnya? Jawabnya, ya, ya. Jawabnya, ya. Kami mau jawab ya Tuhan. Jawab ya Tuhan. Jawab ya Tuhan. Jawab ya, ya. Mari coba Tuhan katakan. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu. Tuhan panggil kita semua. Dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil. Boleh lambaikan tangan-tangan. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya. Ku jawab ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Terima kasih. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya. Amin. Kalau bunyi sangkakala ku ada. Bila zaman, kalau zaman ini lalu pada hari kiamat. Kalau sangkakala Allah terdengar. Amin. Kalau orang yang selamat berkeliling katanya. Kalau namaku dipanggil Tuhan. Sama-sama. Kalau bunyi sangkakala, 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 kami mau setia Tuhan ketika bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, katakan lagi, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, sekali lagi, kalau bunyi sangkakala, 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 kalau bunyi sangkakala. Amin. Kalau bunyi sangkakala, didapatinya kita setia. Amin. Saudara-Bapak yang siap terima firman Tuhan, boleh lambaikan tangan sekali lagi. Amin, amin. Mari kita siapkan hati ini untuk terima firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau
penyembahanmu, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mari katakan, mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendak dalam hidup kami Tuhan. Katakan mengiring Tuhan, mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerah-Mu jadikan hamba yang berkenan. Mari katakan sama-sama cuma Tuhan, ikut kesukaan hati kami Tuhan. Amin. Yesus, ku lepas semua hakku, kehendak-Mu Tuhan, hidupku. Kamu jangan lepas kalau persembahkan kepada hamba-Nya. Itulah kekuatan, ku yakin anugerah-Mu jadikan hamba yang berkenan. Jadikan hamba yang berkenan selalu. Jadikan hamba yang berkenan selalu. Inilah kerinduan kami, senantiasa menjadi hamba yang berkenan di hadapan Engkau. Dengan segala kerendahan hati, kami sujud di bawah kaki-Mu untuk siap Engkau proses, Engkau bentuk menjadi hamba yang setia di hadapan Engkau. Sebentar kami menyediakan hati kami untuk siap Engkau proses, Engkau bentuk hidup kami sesuai dengan rencana dan kehendak-Mu melalui kebenaran firman yang hendak kami perkatakan, kami renungkan bersama. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Musisi, worship, leader, singer masih tetap di tempat. Choir naik lagi. Saya tertarik dengan pujian lama tadi. Dengar dia panggil nama saya. Lagu-lagu jadul, lagu-lagu lama ini tidak pernah lagi diekspos, larut begitu saja dan hilang tanpa bekas. Padahal lagu-lagu tersebut memiliki makna yang luar biasa, memiliki inti yang sangat berarti, memiliki cerita yang begitu luar biasa. Saya ingin mengajak saudara-saudara 2-3 menit menyanyikan lagu ini secara kanon. Kita akan nyanyi 3 lagu. Kita bagi. Iya. Yang bagian depan ini, di panggung ini dan panggung akan menyanyikan lagu Happy Ya Ya Ya. Yang sayap kanan akan menyanyikan Dengar Dia Panggil Nama Saya. Terus yang sebelah sini akan menyanyi Saya Bergirang. Saya
Iya, kita nyanyikan sama-sama. Apa yang terjadi? Kacau atau amburadul? Kita coba ya. Dari sini dulu ya. Happy ya, happy dengar happy de. Nah itu ya. Tunggu happy dulu. Terus de sama saya bergerak. Bisa ya? Satu-satu dulu. Nanti baru bareng. Happy ya dulu sama-sama. Relax ya. Kelihatannya agak kaku. Saya beberapa hari ini kena flu berat. Saya enggak yakin. Mulai tadi malam sampai jam 2 malam saya baru kirim PPT ke Ciklani. Karena batuk pilek itu terus menyerang. Wah, saya enggak yakin ini. Jadi mohon maaf nanti kalau sebentar nanti di tengah-tengah ada radionya agak rusak sedikit. Ya cekrek-cekrek ya. Ya, tetapi saya bersyukur kemenangan Tuhan berikan kepada saya. Amin. Itu salah satu janji, penggenapan janji Tuhan yang Tuhan nyatakan kepada saya. Happy ya. Happy ya. Happy ya. Aku senang jadi anak Tuhan. Ya, terus lebih keras. Siang jadi sama choir. Malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil nama. Happy ya. Saya bergirang. Mengapa kau bergirang? Saya bergirang. Apa sebabnya? Saya bergirang. Berikan pada saya. Karena saya anak Tuhan. So, ya gitu ya. Happy ya yang di atas ya. Ya happy ya dulu. 1, 2, 3. Lebih keras lagi. Aku senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil nama saya. Lebih keras. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil terus. Happy saya bergirang. Mengapa kau bergirang? Saya bergirang. Apa sebabnya? Saya bergirang. Karena saya anak Tuhan. Lagi. Happy dengar. Terus. Aku senang jadi anak Tuhan. Yes. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Sekali lagi. Cintaku lebih keras lagi. semakin mendalam. Kapayan. Saya bergirang. Mengapa kau bergirang? Saya jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. ku jawab ya. Ku jawab ya. Ku jawab ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya. Ya, tepuk tangan sekali lagi. Kemudian, thank you, makasih. Iya, ini cara menguji konsentrasi kita. Sehingga kita tidak mudah digoyahkan dengan berbagai macam godaan yang ada di dalam hidup kita. Paduan suara atau nyanyi dengan cara seperti ini akan membuat kita betul-betul mampu sejauh mana kita betul-betul konsentrasi. Nah, tidak secara kebetulan. Beberapa hari ini kita dibawa kepada pemahaman kebenaran firman Tuhan, merujuk kepada tema besar kita, bagaimana mengalami penggenapan janji-janji Tuhan. Sedikit mereview, sedikit mengulang beberapa poin yang disampaikan oleh hamba Tuhan yang berbicara minggu yang lalu di tempat ini, Bapak Budi Abdi Patra, menyampaikan
Dia memberi contoh dan teladan Abraham. Abraham walau tidak ada dasar untuk berharap, tetapi dia tetap percaya. Masih ingat ya? Sekali lagi kita harap bahwa setiap perenungan kebenaran firman Tuhan kita tangkap sedemikian rupa. Bukan saja kita tangkap menjadi pengetahuan Alkitab saja, tetapi benar-benar kita wujud nyatakan, kita realisasikan dalam kehidupan kita. Karena dari situ kita bisa menguji sejauh mana benar-benar kita mengalami seluruh janji-janji Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Sekali lagi saya hanya sekedar mengingatkan lagi, walau tidak ada dasar untuk berharap, tetapi Abraham tetap percaya. Dan itu yang didorong dan dimotivasi oleh hamba Tuhan ini, supaya kita juga memiliki prinsip dan konsep yang sama. Walau tidak ada dasar untuk berharap, karena kondisi situasi tidak memungkinkan, tidak mendukung, tidak mensupport, dan sebagainya. Firman Tuhan berkata, tetap percaya. Karena apa? Janji Tuhan tetap akan digenapi. Berdasarkan apa? Bukan berdasarkan kata orang, bukan berdasarkan kata pendeta, tetapi berdasarkan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Hidup kita ditentukan dari apa kata firman Tuhan. Oleh sebab itu, cara menyanyi seperti yang kita lakukan tadi bisa saja memecah konsentrasi kita. Karena ada banyak gambaran analoginya ketika kita berada di lingkungan yang multi plural ini, bermacam-macam ini. Tentunya ada banyak informasi input yang kita terima. Dan hambanya kemarin Pak Budi menyampaikan juga, ketika yang kita terima ini membuat kita resah dan sebagainya, tidak heran hidup tidak lagi memiliki semangat, tidak memiliki gairah, bahkan tidak memiliki pengharapan. Dan disampaikan di sana oleh hambanya ada 3 poin yang seharusnya menjadi dasar dan landasan kita bersyukur bahwa janji-janji Tuhan itu akan dan sudah digenapi dalam hidup kita. Itu kita rasa atau tidak? Itu kita rasakan atau belum? Yang jelas Tuhan tetap nyatakan janji-janjinya. Karena istilah beliau, dia tidak pernah belenjani janjinya. Itu prinsip Allah. Dan beliau menyampaikan ada 3 alasan. Mengapa kita tetap percaya atas penggenapan janji-janji Tuhan dalam hidup kita, dalam hidup orang percaya. Yang pertama dikatakan di sana, Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang Dia janjikan. Betul? Allah berkuasa untuk melaksanakan. Ini yang menjadi dasar, ini yang menjadi alasan mengapa kita tetap percaya bahwa janji-janji Tuhan itu akan digenapi dan benar-benar digenapi dalam hidup kita. Karena Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah Dia janjikan. Dan yang kedua, dikatakan di sana Allah juga menjadikan, ini yang menjadi alasan yang kedua, Allah menjadikan yang tidak ada menjadi ada. Bahkan yang mati bisa dihidupkan. Dengan banyak ilustrasi dalam kehidupan apa yang sudah mati dalam kehidupan kita. Bahkan
pengharapan kita yang mulai gugur, mulai mati. Tetapi Tuhan Allah mampu mengadakan yang tidak ada menjadi ada. Yang ketiga, dalam rangkaian kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya ini, prinsip kalau kita mau tetap mengalami penggenapan janji-janji Tuhan dalam hidup kita, yang ketika ditekankan fokus pada Kristus dan merenungkan berita tentang Kristus. Dan hal-hal ini yang mungkin kalau sempat saudara catat yang disampaikan oleh hambanya. Dan ini seharusnya menguatkan kita, semakin memotivasi kita menghadapi pergumulan hidup ini. Pegang janji Tuhan, bahwa Tuhan mampu menggenapi semua janji-janjinya. Nah, satu lagi yang ingin saya sampaikan dan ingin saya tambahkan, bahwa seluruh janji-janji Tuhan itu akan digenapi. Apa yang sudah Tuhan katakan itu akan dilaksanakan sesuai firman-Nya. Dan semua janji-janjinya itu tidak serta-merta hanya janji-janji omong kosong. Bukan janji-janji palsu, tetapi janji yang benar-benar itu adalah janji yang sudah diteguhkan oleh kuasanya. Oleh sebab itu, saya ingin menambahkan, mari kita memiliki keyakinan, iman dan percaya akan semua janji-janji Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita, karena janji-janji Tuhan itu dimeteraikan oleh darahnya. Sebuah covenant, sebuah perjanjian, sebuah persepakatan akan menjadi sah, akan menjadi resmi kalau itu betul-betul dimeteraikan. Dalam perjanjian jual beli tanah, bisnis apapun, ketika masing-masing kedua belah pihak mengikat sebuah perjanjian, perjanjian itu akan semakin kuat dan teguh ketika perjanjian itu dimeteraikan. Ya kan? Dalam perjanjian jual beli rumah, tanah atau apapun, ketika kita menuju ke PPAT, kita harus melakukan perjanjian di atas hitam dan putih, dan itu harus ditandai keabsahannya, keabsahan suatu perjanjian itu dengan meterai, baru itu sah. Laporan-laporan kepada kepolisian, pihak-pihak berwenang akan menjadi sah, menjadi sebuah berita acara ketika itu dimeteraikan, ketika itu ditandai dengan sebuah keabsahan, yaitu meterai. Saya hanya mengutip satu ayat yang sudah tidak asing lagi, bahkan setiap bulan sekali pasti kita ambil ayat ini, bahkan ketika kita melakukan perjamuan suci atau perjamuan Tuhan, perjamuan kudus. 1 Korintus 11 ayat 25. Dikatakan di sana, demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Sampai di sini. Mari kita garis bawahi. Cawan ini adalah perjanjian baru. Bukan sesuatu yang lama dihadirkan lagi. Bukan sesuatu yang usang diulang lagi, bukan. Ini adalah perjanjian baru. Cawan yang menandakan murka Allah yang harusnya ditimpakan
kepada manusia yang berdosa. Tetapi melalui cawan Kristus ini, Tuhan Yesus membuat perjanjian baru, bahwa itu tidak akan pernah terjadi dalam hidup orang-orang percaya, orang-orang yang dikasihi saudara dan saya. Murka Allah, kutuk tidak akan pernah terjadi dalam hidup kita. Itu janji Tuhan yang baru. Dan janji itu tidak sekedar janji. Janji itu dimeteraikan oleh darahnya sendiri. Artinya apa? Sah. Saudara, hidup saudara dan saya adalah milik Tuhan. Allah di dalam hidup kita, kita di dalam Allah. Dan Tuhan menyatakan banyak janji-janjinya melalui pengorbanan salib, pengampunan, keselamatan, kelepasan, kemerdekaan, dan semua berbagai macam janji-janji itu disahkan. Ini bukan omong kosong. Ini janjiku kepadamu, hai anak-anakku. Dan aku meteraikan perjanjian ini menjadi perjanjian baru. Artinya apa? Update. Semua persoalan berkaitan dengan ujian hidup dan sebagainya, bahkan ancaman-ancaman, bentuk intimidasi yang membuat kita tidak lagi benar-benar mengalami kemerdekaan di dalam Tuhan. Itu sudah dipatahkan oleh Tuhan. Dan sekaligus itu dimeteraikan oleh darah. Ada ada kisah di dalam perjanjian lama yang merujuk kepada tanda atau meterai. Kita juga pernah, bahkan mungkin masih ingat dengan cerita tentang bangsa Israel yang mulai ditawan oleh bangsa Mesir. Dan Tuhan menyatakan janjinya kepada mereka untuk melepaskan dan memberi kemerdekaan melalui 10 tulah yang diberikan kepada orang-orang Mesir. Tetap tidak mempan, tetapi tulah yang 10, kematian anak-anak sulung dan sebagainya. Itu adalah kutuk yang paling sadis, itu paling memprihatinkan. Dan kalau itu terjadi kepada bangsa umat Tuhan, tuntaslah seluruh generasi perjanjian Tuhan. Tetapi itu tidak terjadi. Karena Allah memerintahkan untuk memberi tanda di setiap hubungan langit-langit atau pintu. Di setiap rumah anak-anak Tuhan, umat Tuhan, bangsa Tuhan. Tanda itu adalah darah anak domba yang harus disembelih. Tanda itu sekaligus meterai. Ini bukan ilmu tok godak gaduk, tetapi ini sekali lagi merujuk kepada tanda darah Kristus yang menjamin keselamatan umatnya, menjamin perlindungan atas anak-anaknya. Oleh sebab itu kita kenal itu adalah Paskah, Passover. Dilepaskan dari kutuk, dari malapetaka, dari celaka bagi setiap umat Tuhan yang memiliki tanda itu. Nabi Yeskiel pernah mendapatkan wahyu, mimpi, bahwa Allah melalui malaikat-malaikatnya, Yeskiel pasal 9. Allah mengutus malaikat-malaikatnya melalui pemwahyuan, melalui penampakan, melalui mimpi itu yang dialami oleh Yeskiel. Akan menghukum umatnya, karena umat dan bangsa Tuhan, orang-orang Israel, orang-orang Yerusalem, orang Yehuda, sudah berpaling dari Tuhan dan mulai menyembah kepada ilah
lain. Allah mengatakan, aku akan menghukum umatku karena kesalahan mereka. Tetapi, sekali lagi Allah mengatakan dan mengutus malaikatnya, musnahkan umatku, bunuh umatku, semuanya kecuali yang memiliki tanda. Kalau saudara perhatikan di dalam kitab Yeskiel pasal 9 ayat 4 khususnya, itu ada kalimat yang mengatakan jikalau setiap orang memiliki huruf T, di situ huruf T. Coba perhatikan di Yeskiel 9 ayat 4. Kadang tidak kita perhatikan hal itu kan. Apa maksudnya? Dalam bahasa aslinya tidak ada huruf T. Dalam bahasa Inggrisnya itu mark, tanda. Cuma tanda. Tanda apa? Kenapa harus huruf T? T itu diambil dari bahasa aslinya, bahasa Ibraninya itu taf. Artinya tanda, perjanjian. Jadi setiap umat kalau mau luput dari kutuk Allah pada waktu itu, mereka harus memakai tanda T di dahinya. Dan umat yang memakai tanda ini akan diluputkan dari malapetaka bencana dari Allah. Taf. Sekali lagi tidak secara kebetulan, hanya gara-gara bentuknya T seperti salib. Ternyata dalam bahasa aslinya Ibrani, taf selain ada hurufnya, huruf kanjinya Ibrani, itu juga ada tanda setiap alfabet Ibrani itu selain ada kanjinya juga ada ikonnya, ada tandanya. Alef, bet, gimel, dalet, apa itu? Nah, alef itu gambarnya apa, kanjinya apa, ada. Nah, berhenti sampai di alfabet taf, ada hurufnya, tetapi juga ada tandanya. Sekali lagi tidak secara kebetulan, itu perjanjian lama tuh. Tandanya salib. Kita langsung menangkap bahwa tanda itu menjadi meterai bagi setiap umat Tuhan untuk diluputkan dari segala kutuk yang terjadi. Nah, meterai menurut kebudayaan perjanjian lama memiliki tanda atau memiliki arti. Itu adalah tanda kepemilikan, menandai sesuatu yang dihargai, dicintai, dilindungi. Dan itu juga sebagai bukti pengenalan akan seseorang yang menjadi miliknya. Dan itu pula yang Tuhan ingin nyatakan dalam diri umatnya. Setiap umat yang memiliki tanda dan meterai itu, artinya dia adalah milik Allah. Dia yang layak dilindungi, dicintai, dijaga, dan diselamatkan. Lalu kalau kita melihat makna di dalam perjanjian baru, meterai atau tanda itu membuktikan sesuatu telah sah, dan itu menjadi bukti yang sah bahwa orang yang memiliki tanda itu bukan milik dirinya sendiri, tetapi milik orang yang memberi tanda. Orang yang memiliki tanda dan meterai itu adalah bukan miliknya sendiri, itu milik majikannya. Dan satu lagi, bahwa di dalam perjanjian baru melalui kebenaran firman Tuhan yang sempat saya cetak di PPT ini, mempunyai makna bahwa setiap orang yang memiliki tanda itu adalah orang-orang yang layak dilindungi, dijaga. Hampir mirip, sama. Artinya apa? Perjanjian lama dan perjanjian baru saling menggenapi. Tidak ada sesuatu yang dibatalkan. Tetapi Tuhan
lebih ingin meyakinkan saudara dan saya. Kita tidak hidup di dalam perjanjian lama. Kita ada hidup di dalam perjanjian zaman anugerah, di dalam perjanjian baru. Artinya, semua penggenapan janji-janji Allah yang sudah dimeteraikan, dinyatakan di perjanjian lama itu berlaku bagi kita, tetapi dibaharui. Kita tidak perlu lagi potong sembelih anak domba, kambing dan sebagainya. Karena darah Kristus itu sudah menjadi tanda dan memeteraikan kepemilikan saudara dan saya atas Allah. Kepemilikan Tuhan atas hidup saudara dan saya. Sehingga dengan demikian, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, kita cukup mengatakan dengan penuh percaya kepada Tuhan, amin. 2 Korintus pasalnya yang pertama, saya baca ayat 20 sampai 22. Demikian dikatakan firman Tuhan, 2 Korintus pasalnya yang pertama. Ayat 20, sebab Kristus adalah ya. Jadi sekali lagi, sebab Kristus adalah ya, tidak perlu diragukan lagi. Ya apa? Ya dia juru selamat, ya dia Allah, ya dia adalah penjamin hidup kita. Terus bagi semua janji-janji Allah ini yang berbicara tentang perjanjian baru. Kristus merupakan perjanjian baru untuk menyatakan bahwa Allah itu akan menepati janji-janjinya atas hidup kita. Sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Itulah sebabnya oleh Dia kita mengatakan amin untuk memuliakan Allah. Sebab Dia yang telah meneguhkan kami bersama-sama dengan kamu di dalam Kristus adalah Allah yang telah mengurapi, memeteraikan tanda miliknya atas kita dan yang memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Inilah yang Tuhan ingin nyatakan kepada kita. Sehingga dengan demikian seharusnya lah tidak perlu ada keraguan lagi ketika kita percaya akan janji-janji Tuhan yang Tuhan mau nyatakan dalam hidup kita apapun. Atas kesembuhan sakit penyakit kita, atas segala masalah ekonomi kita, atas segala pergumulan usaha, studi, jodoh dan sebagainya, keluarga dan rumah tangga. Pegang janji Tuhan di dalam pengharapan dan alami kuasa Tuhan di dalam kepastian iman dan percaya. Tuhan memberkati. Amin. Saya ingin mengajak sekali lagi menyanyikan satu lagu lama yang tentunya sudah tidak asing lagi di telinga kita. Ada kuasa di dalam darahnya. Mari kita deklarasikan, mari kita utarakan dengan iman, kita sampaikan dengan iman. Ada kuasa di dalam darahnya atas segala sakit penyakit kita. Karena darah itu yang menjadi tanda meterai atas janji-janji Tuhan yang Tuhan mau nyatakan dalam hidup kita. Dengan iman kita mau katakan ada kuasa di dalam darahnya. Jadi siapapun bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang memiliki pergumulan, alami janji Tuhan dengan tetap berpegang kebenaran firman Tuhan. Apa yang dikatakan firman Tuhan, bahwa di dalam darah Kristus ada kuasa. Kita nyanyikan sama-sama. Ada kuasa dalam darah,
darah domba Allah. Ada kuasa di dalam darahnya, darah anak domba. Bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang memiliki pergumulan-pergumulan tertentu atas sakit penyakit, dengan penuh iman percaya, letakkan pengharapanmu hanya kepada Tuhan yang sanggup memberikan kesembuhan pemulihan. Bagi saudara yang memiliki pergumulan atas ekonomi, pergumulan pekerjaan apapun, letakkan pengharapanmu hanya kepada Tuhan. Dan hanya di dalam darah Kristus ada kuasa untuk memulihkan, menyembuhkan, membuka jalan atas segala pergumulan kita. Sama-sama katakan, ada kuasa di dalam darah domba Allah. Yes, ada kuasa di dalam darah anakku. Dengan penuh iman percaya kita angkat tangan kita. Ada kuasa di dalam darah. Jamah, sentuh hati kami. Jamah dengan kuat kuasa darah. Nyatakan pemulihan, kesembuhan, berkat-berkat spesial dalam hidup kami. Yes, hanya di dalam darah-Mu ada kuasa. Darah-Mu itu Tuhan yang memeteraikan semua janji-janji-Mu atas apa yang akan kami alami dalam hidup ini. Kemenangan, berkat, jalan keluar, solusi, pemulihan, kesembuhan apapun itu akan kami alami di dalam nama Tuhan Yesus. Sekali lagi dengan penuh iman percaya, ada kuasa di dalam darah. Meteraikan kebenaran firman-Mu dengan roh-Mu ya Tuhan. Menjadi rema dalam hidup kami yang terus akan menghidupkan hidup kami. Hidup tidak lagi stuck. Hidup tidak lagi berhenti. Oleh karena persoalan-persoalan yang kami hadapi yang seolah-olah tidak mampu kami atasi. Tetapi hari ini kami mau deklarasikan di hadapan Tuhan, dalam hidup kami hanya darah Kristus, kuasa darah Kristus yang memampukan kami mengalami janji-janji Tuhan dalam hidup ini. Dan janji-Mu itu ya dan amin. Terima kasih Tuhan untuk penggenapan janji-janji Tuhan atas hidup kami. Meteraikan kebenaran firman-Mu dan terus akan bercahaya dan hidup dalam hidup kami. Hidup penuh dengan dinamika, hidup penuh dengan gairah dan semangat. Karena dinamika Roh Kudus ada dalam hidup kami. Firman-Mu itu hidup dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Mari kita yang percaya katakan sama. Amin. Puji nama Tuhan. Ya, mohon kesabaran untuk beberapa hal yang akan disampaikan melalui warta jemaat. Ada satu berita duka, telah dipanggil pulang ke rumah Bapa di surga, yaitu Ibu Ruth Irawati Iliunio, atau lebih populer kalau kita panggil itu Ibu Lukas Suhartono. Iya betul ya.
Iya betul ya, Lukas Suhartono, bukan Lukas Suharjo ya, Lukas Suhartono. Beliau ini adalah mama dari Ibu Tinwa atau mama mertua dari Bapak Daniel Puryanto, dan telah dipanggil pulang ke rumah Bapak hari Rabu dan sudah dimakamkan kemarin hari Sabtu ke Ambarawa. Kami seluruh keluarga besar Gereja Islam Masih Kudus menyampaikan simpati yang mendalam kepada keluarga, disertai doa kiranya Tuhan terus akan memberikan kekuatan dan penghiburan. Mohon diperhatikan beberapa hal. Oh ya, ada kelahiran lagi. Telah lahir dengan anugerah Tuhan anak Tadius Richmond Purnomo. Ini adalah putra pertama, anak pertama Bapak Yosep dan Ibu Finalia. Ini adalah cucu kedua dari Ibu Bapak Petrus Sugiarto atau Ibu Eli Kupu. Nah, itu yang kami menyampaikan selamat. Ada beberapa event yang akan kita ikuti di bulan April ini. Mohon jadi reminder buat kita, tanggal 7 sampai tanggal 9 itu ada event Jumat Agung, ada KKR, ada Paskah. Kita berdoa kiranya hamba Tuhan yang menyampaikan firman Tuhan, Pendeta Chandra Yulianto, benar-benar menjadi berkat dalam beberapa event yang akan dilayani. Ya, itu saja. Terus selanjutnya, nanti kita akan berdoa bagi anak-anak yang besok Senin akan menghadapi ujian atau tes. Kelas berapa ya? Kelas 12 ya? Apakah ada atau nanti orang tuanya yang mewakili bisa angkat tangan atau maju, kita doakan. Ya, kelas 12 betul? Iya, nanti kita berdoa bersama. Nah, kita sambut dulu kalau ada di antara Bapak Ibu, ada yang baru pertama kali hadir dalam ibadah? Ada? Tidak ada. Terus yang berulang tahun dari tanggal berapa itu? 19. Tanggal 20 sampai hari ini. Silakan untuk bangkit berdiri. Ya. Ada Pak Daniel Supriyati. Oh, sudah Pak. Oh, sudah lewat. Ya, ada Ibu Giolan, ada Ibu Benerdeta. Iya. Ada lagi yang lain? Ya. Sekarang anak-anak yang mau ujian, ada yang datang atau orang tua yang mewakilinya, silakan. Ya, maju, silakan maju. Kita doa ya. Ya, silakan Henok. Iya, Jovin, siapa lagi? Ano? Iya. Kelas 12 SMA ya maksudnya. Ya, SMA. Ya. Kita doa anak-anak Tuhan ini diberkati masa depan mereka untuk jenjang studi selanjutnya. Ada? Ada lagi? Ada lagi yang lainnya selain Ano? Ya, Pak Muji mau mewakili? Anaknya sudah datang. Yuk mari kita berdoa. Kita berdoa untuk yang berulang tahun dulu ya. Bapa dalam surga, senantiasa kami bersyukur untuk kasih setia dan pemeliharaan Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Pemeliharaan Tuhan yang luar biasa. Bahkan ketika kami mengingat hari kelahiran kami, kalau Engkau beri kesempatan kepada kami untuk dapat menikmati hidup sampai hari ini, itu bukan karena gagah dan kuat kami, tetapi semua oleh karena anugerah Tuhan. Oleh sebab itu, bagi anak-anak-Mu, umat-Mu yang saat ini merayakan ulang tahun dimanapun mereka berada, yang mengikuti ibadah di tempat ini ataupun yang mengikuti ibadah secara online, tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk melawat dan menjangkau anak-anak-Mu ini, untuk menyatakan kuasa memberkati anak-anak ini. Saudaraku yang berulang tahun, Tuhan memberkati engkau. Tuhan akan terus ada bersama dalam kehidupanmu, di dalam setiap musim kehidupanmu. Tuhan menyertai perjalanan hidupmu. Masa depan cita-citamu ada di tangan Tuhan. Tuhan memelihara engkau dengan segala hal yang menjadi kebutuhanmu. Tuhan buka jalan setiap hal.
dalam hidupmu. Tuhan memberkati engkau dengan usaha apapun, memberkati keluarga, rumah tangga, kesehatan, bahkan apapun yang saat ini belum engkau alami sebagai harapan, Tuhan akan nyatakan itu sesuai dengan waktu Tuhan dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Terimalah berkat yang asalnya dari Tuhan, kiranya kasih karunia rahmat damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus itu memberkati saudara dari sekarang sampai selama-lamanya. Saat ini kami berdoa untuk anak-anak kami yang besok Senin akan menghadapi ujian, tes atau apapun. Tangan Tuhan yang penuh kasih dan penuh kuasa akan tetap menjangkau anak-anakmu ini, menjamah anak-anakmu ini, menyatakan berkat atas mereka. Berikan stamina prima selama mengikuti ujian, tes atau apapun, tetap ada di dalam pemeliharaan Tuhan. Limpahi dengan hikmat, karunia untuk mengingat semua materi pelajaran yang diberikan oleh guru mereka dan mengaplikasikannya itu dalam setiap soal-soal yang ia hadapi, dan dapat menjawab dengan benar, dengan baik, jujur, dan mendapatkan nilai yang memuaskan. Nama Tuhan dipermuliakan. Selama beberapa hari mereka menghadapi tes ujian ini, Tuhan limpahkan dengan kesehatan, kekuatan, stamina prima. Terima kasih Tuhan, anak-anakku yang mulai besok akan menghadapi ujian, menghadapi tes. Hadapilah segala tes yang ada di depanmu, kerjakan dengan penuh keyakinan. Tuhan ada bersama dengan engkau. Tuhan membantu engkau. Tuhan memberkati engkau. Tuhan menjaga dan melindungi engkau. Tuhan memberikan keberhasilan dalam hidupmu dengan nilai yang memuaskan. Tangan Tuhan yang penuh kasih dan penuh kuasa terulur, memberikan damai sejahtera, sukacita senantiasa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami sidang jemaatmu yang saat ini mengalami lemah tubuh. Tangan Tuhan juga tidak pernah lepas dari anak-anakmu ini. Tuhan jamah, nyatakan kuasa dan mujizat sesuai dengan iman percaya mereka. Dan kami mau melihat mujizat dan kuasa Tuhan dinyatakan sesuai janji-janji Tuhan yang Tuhan genapi dalam kehidupan orang-orang yang percaya, mengandalkan dan berharap hanya kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, Tuhan memberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Ya, buat anak-anak, adik-adik, selamat berjuang. Tuhan menyertai. Yang berulang tahun, Tuhan memberkati, selamat ulang tahun. Waktu selalu serahkan kepada Bapak Pendeta Lukas. Ya, saudara-saudara, hari ini saudara diberkati oleh Tuhan. Kita percaya melalui kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Nya, kita akan dikuatkan. Kita telah dimeteraikan oleh kuasa darah daripada Yesus Kristus. Kita menjadi milik Tuhan tidak hanya sementara, tapi untuk selama-lamanya. Amin saudara. Mari kita akan sama-sama bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah yang pertama ini. Kita serahkan perjalanan pulang ke dalam tangan pimpinan Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena Engkau masih memberikan kesempatan kepada kami pada hari ini bisa berkumpul bersama-sama. Kami bisa memuliakan nama Engkau, kami bisa mendengar akan kebenaran firman-Mu. Biarlah Engkau sendiri yang akan memeteraikan kebenaran firman yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu. Itu akan memberikan kekuatan, motivasi bagi kami untuk kami tetap setia dan percaya bahwa Engkau adalah yang memiliki hidup kami. Terima kasih Tuhan, hari ini pun kami boleh menyerahkan diri kami ke dalam tangan Tuhan. Pimpin setiap langkah hidup kami, agar segala sesuatu yang kami kerjakan dan kami lakukan pada hari ini, kiranya Tuhan akan membuat berhasil
supaya nama-Mu saja yang ditinggikan, dipermuliakan kekal selama-lamanya. Hari ini Tuhan, kami bisa memberikan persembahan guna pekerjaan daripada Engkau, itu semata-mata juga oleh karena anugerah, kasih, kemurahan dan berkat yang Kau limpahkan dalam hidup kami, sehingga memungkinkan hari ini dengan penuh sukacita kami memberikan persembahan guna pekerjaan daripada Tuhan. Kuduskan akan persembahan kami pada hari ini Tuhan, agar supaya kami benar-benar bisa merasakan bahwa Engkau sudah mendengar, menerima, dan akan membalas akan apa yang kami berikan kepada Engkau. Kuduskan agar supaya bisa berguna bagi kelancaran pekerjaan Tuhan di tempat ini, dan kami makin percaya bahwa kuasa-Mu itu dahsyat dan luar biasa, dan tidak pernah akan meninggalkan kami berdiri sendiri, tetapi Engkau sendiri yang memimpin, menyertai, dan memberkati kami selanjutnya. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain untuk pulang ke rumah kami masing-masing. Kiranya Tuhan sendiri yang akan memberkati kami. Mari saudara-saudara, kita akan bersama-sama pulang. Kiranya damai, sejahtera, sukacita, dan berkat daripada Allah Bapa, persekutuan daripada anaknya yang tunggal, dan persekutuan Roh Kudus akan tetap menyertai dan memberkati kita semua mulai pagi hari ini dan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati kita semua.